Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam presentasi tentang jurnal proceeding yang kita kembangkan ini, teman-teman, yang berjudul Keutamaan Mendalam Sedekah Makanan di Hari Jumat, Menggapai Berkah, Membantu Sesama, dan Menyebarkan Kebaikan. Baik, eh, berikut adalah nama-nama orang yang berkontribusi dalam mengerjakan proseding yang telah dilaksanakan itu. Yang pertama ada Mutia Sahayu, yang kedua ada Firly Prayuda, yang ketiga ada Muhammad Peri Padli, yang keempat ada Rio Anggi Widiatmoko, yang kelima ada Muhammad Sandi Dafarel, yang keenam ada Muhammad Rizky Apriansyah, dan yang terakhir ada Muhammad Mustafa Wafa. Baik, kata pengantar yang dalam jurnal tersebut akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Rizky Apriansyah. Pada Muhammad Rizky Apriansyah, tempat dan waktu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelum kita masuk ke ini, judul kita ini adalah keutamaan mendalam sedekah makanan di hari Jumat, menggapai berkah, membantu sesama, dan menyebarkan kebaikan. Yang dimana ini adalah suatu tradisi dalam ajaran Islam, yang dimana sedekah makanan merupakan suatu tradisi yang mendalam dalam ajaran Islam dan kehidupan masyarakat Muslim. Tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga mencerminkan hubungan antar individu dalam masyarakat. Dan juga tradisi ini tidak hanya memiliki bentuk ibadah vertikal yang menghubungkan manusia itu dengan Sang Pencipta atau Allah SWT, tetapi juga eh, dia memiliki dimensi horizontal yang dimana ia ini mencerminkan hubungan antar individu tersebut dengan masyarakat setempat. Sedekah dapat kita artikan sebagai tindakan ataupun memberi yang dilakukan oleh seseorang muslim kepada orang lain dengan penuh ketulusan dan juga tanpa ada imbalan sedikit pun. Hal ini juga bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi juga menciptakan bentuk kebajikan yang dilakukan dengan niat tulus untuk meraih ridho Allah SWT dan memperoleh pahala semata. Sedekah melibatkan sikap sukarela atau tulus dari hati dan spontanitas di mana seseorang memberikan sesuatu yang dimiliki tanpa terikat oleh waktu tertentu atau jumlahnya, mencerminkan kemurahan hati dan keikhlasan yang murni dalam hati seorang muslim, menunjukkan bahwa sedekah bukanlah sekedar tindakan berbagi harta, tetapi lebih daripada itu, yang dimana ekspresi dari ketakwaan dan rasa cinta terhadap sesama sesama manusia. Melalui sedekah, kita seorang muslim belajar untuk tidak hanya menghargai apa yang kita miliki, tetapi juga kita diajarkan untuk berbagi dan memberi dengan niat yang benar, menjadikan sedekah sebagai amal ibadah yang mendalam dan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Mungkin itu saja pemaparan singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tentang kata pengantar dari tradisi adalah ajaran Islam yang bertujuan untuk berkonteks kepada kemuliaan hari Jumat. Baik, masuk ke materi kedua, yaitu tentang tujuan penelitian. Nah, di sini akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Sandi Dafarel. Pada Muhammad Sandi Dafarel, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Di tujuan penelitian ini terdapat dua poin, yaitu menganalisis keutamaan sedekah makanan di hari Jumat dan menilai dampak sosial, spiritual, dan ekonomi. Pada poin pertama, menganalisis keutamaan sedekah makanan di hari Jumat, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam sendiri itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, yang senang berbagi, dan senang mempererat tali persaudaraan atau tali silaturahmi. Dengan kita membagikan makanan atau bersedekah di hari Jumat, kita dapat menjadi pribadi yang murah hati, kita dapat melatih diri kita menjadi orang yang berbagi kepada sesama,
kita juga dapat mempererat tali silaturahmi tersebut. Karena apa? Karena dengan kita bersedekah makanan, kita dapat menunjukkan empati dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Masuk ke poin kedua, nilai dampak sosial, spiritual, dan ekonomi. Secara sosial, kita dapat melihat bahwa banyak sekali saudara-saudara kita, baik seiman ataupun tidak seiman, itu ternyata tidak seperti kita yang dapat membeli makanan sesuka hati. Banyak dari mereka itu bahkan mendapat sesuap nasi pun tidak seperti yang kita pikirkan. Dengan kita berbagi makanan atau sedekah di hari Jumat, kita dapat memberikan mereka atau membuat mereka merasakan apa yang kita rasakan juga gitu loh. Secara spiritual juga, Islam juga mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang berbagi, menjadi pribadi yang murah hati, yang tidak pelit. Secara spiritual itu sangat mendukung apa yang diajarkan oleh agama Islam. Dan secara ekonomi, secara langsung pun, ketika kita memilih untuk sedekah makanan di hari Jumat, itu kita akan membeli makanan tersebut dari rumah makan. Dan itu akan mendongkrak ekonomi dari rumah makan tersebut. Kan dari yang kita beri pun itu akan memberikan dampak ekonomi dari mereka karena mereka tidak perlu memikirkan uang atau materi untuk yang mereka keluarkan makanan. Dan yang dapat saya sampaikan saya kembalikan kepada Prof. Baik, tadi itu adalah tujuan dari kemuliaannya hari Jumat. Banyak faktor teman-teman yang menimbulkan aura yang positif terhadap semuanya. Baik, masuk ke dimensi sosial. Di sini akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Muhammad Peri Padli. Pada Muhammad Peri Padli, waktu dan tempat kami bersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, selanjutnya ialah dimensi sosial. Jadi dimensi sosial ini merupakan pengaruh dari tindakan sedekah di hari Jumat ini terhadap kehidupan sosial. Baik, sebelumnya sedekah di hari Jumat merupakan alkulturasi ataupun eh, kebiasaan masyarakat terutama dalam masyarakat beragama Muslim. Karena di agama Islam mengajarkan berbuat baik adalah suatu penolong untuk di akhirat yang merupakan amalan baik untuk kita masuk surga. Mengapa harus di hari Jumat? Pada dasarnya di hari Jumat yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, di hari Jumat merupakan awal mula hari, yaitu hari kebaikan bagi umat Muslim. Di mana pada hari Jumat ini diyakini bahwa ada sesuatu ataupun keistimewaan yang lebih ketika kita dapat berbuat kebaikan. Apakah bisa jadi kebaikan tersebut dilipat gandakan ataupun mendapatkan rahmat yang lebih. Baik, menurut dimensi sosial dalam sedekah di hari Jumat ialah yang pertama, mengatasi masalah sosial. Permasalahan sosial yang ada tak lepas dari permasalahan antara satu individu dan individu lainnya. Nah, di sini ialah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Mengapa? Ketika kita dapat berbagi dengan sesama kita, kita secara tidak langsung dapat membantu dalam kesenjangan ekonomi. Ketika kita memberikan makanan kepada orang yang lebih membutuhkan, itu sama saja dengan dapat membantu mereka dalam urusan perut. Kemudian membantu kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu. Pada dasarnya, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ialah makan yang menjadikan kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adanya sedekah di hari Jumat ini merupakan salah satu faktor yang itu untuk membantu kebutuhan dasar masyarakat bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang selanjutnya ialah mempererat ikatan sosial dalam komunitas. Mempererat ikatan sosial dalam komunitas ialah contohnya ketika di hari Jumat saudara Muslim yaitu kita semua yang beragama Islam dan terutama laki-laki pasti akan melaksanakan ibadah yang bersifat fardu kifayah yaitu sholat Jumat. Nah, momentum ini seringkali dimanfaatkan untuk untuk Muslim untuk dapat berbagi karena melihat banyaknya komunitas Muslim yang berkumpul untuk menjalankan ibadah fardu kifayah ini yaitu sholat Jumat dan menjadikan salah satu sarana untuk dapat berbagi dan mempererat tali silaturahmi.
Kenapa? Ketika seseorang datang ke sholat Jumat, ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, dan kemudian ada agenda yaitu berupa pembagian sedekah nasi Jumat tadi, dapat membantu, yaitu mempererat antara sang pembagi dan yang menerima. Begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga eh, ikatan sosial ini yang telah dibangun dan mempererat menjadikan dalam berkehidupan sosial itu saling bahu-membahu, tolong menolong, yang seperti telah diajarkan dalam agama Islam. Baik, itu saja untuk dimensi sosial saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ferry Fadli. Jadi teman-teman sekalian, pada dimensi sosial yang mencakup dengan hari Jumat yang mulia ini, ternyata dapat memiliki aspek yang sangat banyak, dapat membantu orang yang membutuhkan, dan meningkatkan nilai silaturahmi. Baik, masuk ke dimensi spiritual. Nah, di sini akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Mustafa Wafa. Pada Muhammad Mustafa Wafa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian dimensi spiritual. Oke, kita langsung saja masuk ke cakupan yang pertama, yaitu ada pahala berlipat ganda pada hari Jumat. Pada dasarnya hari Jumat ini memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Dan pada dimensi spiritualnya, keistimewaan yang ada pada hari Jumat ini mencerminkan pentingnya waktu dan kesempatan untuk mendekatkan kita kepada Yang Kuasa, yang mana menjadi pahala yang berlipat ganda. Betapa besar kasih sayang dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menjadi membentuk jiwa kepribadian muslim kita, yang mana agar kita lebih giat dalam beribadah, untuk seperti sholat Jumat, membaca Quran, berdoa, dan untuk memperkuat iman kita dan meningkatkan dan kedekatan kita, spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua ada mendapatkan berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, jadi berkat dan rahmat dari Allah yang merupakan bentuk kasih sayang atas kehadiran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana secara dimensi spiritualnya yang menunjukkan bahwa secara menerima berkah berarti menerima petunjuk, juga perlindungan, juga dukungan individu dari diri kita sendiri agar kita bisa mengontrol diri kita dengan baik. Berkah itu berupa seperti kesehatan, kebahagiaan, dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan menyadari dan bersyukur atas keberkahan individu ini dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan mengembangkan sikap tawakal serta syukur kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu menguatkan hubungan individu dengan Tuhan. Hubungan yang kuat antara individu dengan Tuhan adalah inti dari spiritualitas Islam. Melalui ibadah, doa, dan penghayatan terhadap ajaran agama, seseorang dapat merasakan kedekatan dengan Allah. Dimensi spiritual mengajak individu untuk merenungkan tujuan hidup, meresapi makna dari setiap tindakan, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keterhubungan yang juga menjadi condongan untuk memberikan ketenangan batin dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Mustafa. Jadi, pada dimensi spiritual ini mengindikasikan bahwa amalan yang kita berikan terhadap amalan pada hari Jumat itu sangat meningkat, teman-teman. Terutama dari memberikan asupan makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan kepada dari majelis-majelis masjid yang bersangkutan. Baik, langsung masuk ke materi selanjutnya tentang metode penelitian. Di sini akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Rio Anggi Widiatmoko. Pada Rio, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi, literatur. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan. Pendekatan kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam dan detail mengenai fenomena tertentu berdasarkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, atau sumber lain. Penelitian ini berfokus pada makna pengalaman dan perspektif subjek penelitian pada angka atau statistik. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama itu bersifat alamiah, berfokus pada proses. Nah, yang ketiga subjektif, yang keempat deskriptif. Nah, yang kelima itu penggunaan data non numerik. Nah, selanjutnya metode penelitian dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi literatur adalah pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali data secara mendalam dari berbagai sumber. Berikut ada beberapa teknik. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua adalah observasi. Nah, bagian pertama adalah wawancara, teknik pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan atau mendapatkan informasi secara verbal. Nah, jenis wawancaranya itu adalah terstruktur, semi struktur, dan tidak struktur. Nah, yang teknik yang kedua yaitu observasi, mengumpulkan data dengan mengamati langsung perilaku, aktivitas, atau situasi tertentu. Jenis yang dilakukan tentang observasinya adalah partisipatif. Nah, yang kedua itu adalah non-partisipatif. Nah, yang ketiga terstruktur. Nah, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Rio. Pada dasarnya kami menggunakan pendekatan kualitatif yang berupa wawancara, observasi, dan studi literatur karena kami menyatakan bahwa jurnal kami ini emang berfokus kepada observasi, teman. Yang dimana juga kami langsung terjun ke lapangan, melihat sekitaran dan mengamati apa yang terjadi pada kemuliaan pada hari Jumat tersebut. Baik, masuk ke hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian ini akan dibacakan oleh saudari dari kelompok kami, yaitu Mutia Sahayu. Pada Mutia Sahayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya di sini akan membacakan hasil penelitian. Hasil penelitian ini yang pertama ada dampak positif bagi pemberi dan penerima. Dampak positif bagi pemberi itu yang pertama ada meningkatkan rasa empati dan pengertian. Yang kedua ada membangun hubungan yang lebih kuat dan bermakna. Yang ketiga ada mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Yang keempat ada meningkatkan rasa kepercaya diri dan harga diri. Yang kelima ada mengembangkan kemampuan berbagi dan berkomunikasi. Ada juga dampak positif bagi penerima. Yang pertama itu ada meningkatkan rasa dihargai dan cintai. Yang kedua itu ada mengurangi stres dan kecemasan. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Yang keempat ada membantu memenuhi kebutuhan dasar. Yang kelima meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya yang nomor 2 itu ada membangun solidaritas dan empati. Membangun solidaritas dan empati sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan mendukung. Contohnya yang membangun solidaritas itu yang pertama ada mengenal dan memahami perbedaan, menghargai keunikan dan perbedaan antar individu. Yang kedua ada berbagai pengalaman, berbagi cerita dan pengalaman untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Yang ketiga ada mendukung kesetaraan, mengadvokasi kesetaraan dan keadilan sosial. Terus juga ada membangun empati. Yang pertama itu ada mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan penuh perhatian dan memahami perspektif orang lain. Yang kedua, mengakui perasaan atau mengakui dan memvalidasi perasaan orang lain.
Yang ketiga ada memahami perspektif atau berusaha memahami sudut pandang orang lain. Selanjutnya ada penyebaran nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Penyebaran nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai dan berkeadilan. Contohnya itu yang pertama itu melalui interaksi langsung. Contohnya itu perilaku baik, menunjukkan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada melalui media dan teknologi. Media sosial membagikan konten inspiratif dan positif. Yang ketiga ada melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan karakter mengintegrasikan nilai-nilai kebaikan dalam kurikulum. Melalui kegiatan sosial atau volunteer mengikuti kegiatan sukarela. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, tadi adalah hasil penelitian yang telah dibacakan oleh Saudari Mutia, bahwasanya hasil penelitian kami menunjukkan tingkat positif yang tinggi pada masyarakat maupun pembaca jurnal kami. Karena di sana terdapat nilai silaturahmi yang tinggi dan moral-moral positif terhadap semuanya. Baik, masuk ke kesimpulan. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Terdapat 3 poin penting dari kesimpulan yang telah kami kerjakan, yaitu sedekah makanan di hari Jumat memiliki dampak yang luas, bahwasanya tingkat positif yang tinggi terhadap orang-orang yang membutuhkan dalam pengerjaan atau pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Bisa juga meningkatkan nilai silaturahmi yang tinggi terhadap individu lain dan individu satu. Dan yang kedua, meningkatkan hubungan sosial dan spiritual. Pada poin kedua ini menyatakan bahwa tingkat sosial dan spiritual yang ada pada kemuliaan hari Jumat tersebut, tepatnya pada sholat Jumat dan memberikan makanan terhadap yang membutuhkan, di situ terdapat nilai sosial yang tinggi dan spiritual yang baik, mengindikasikan bahwasanya setiap individu memiliki moral yang baik terhadap individu lain. Yang ketiga, mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Pada poin ketiga ini, meningkatkan stigma masyarakat bahwasanya memberikan makanan yang untuk orang yang membutuhkan itu meningkatkan nilai positif. Bahwasanya nilai positif tersebut akan meningkat tinggi apabila dilaksanakan kepada masyarakat yang membutuhkan, teman. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah mengerjakan proceeding atau jurnal yang telah diaplikasikan ini. Tanpa kalian jurnal ini tidak akan terbikin. Jadi, saya akhiri dan maaf mengganggu waktu malamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, guys.